Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dulu. Berdoa saya mau dipimpin oleh salah satu siswa. Silahkan, salah satu. Mbak Pia, ayo dipimpin. Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Oke. Alhamdulillah kalau baik. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Saya presensi dulu ya satu persatu. Nanti yang saya panggil namanya harap on mic-nya ya. Oke. Hana Agustina, apakah ada? Hadir. Ita Fitria. Hadir, Pak. Oksana Jayawardani. Hadir, Pak. Pia Nopi Satu Sophia. Hadir, Pak. Sri Dewi Yusefa. Hadir, Pak. Tika Nisalistanti. Hadir, Pak. Ulan Indah. Hadir, Pak. Yusrin Reza. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya sudah saya presensi. Oke, materi hari ini adalah tentang debat ya. Apakah teman-teman ini sudah tahu tentang debat? Atau pernah melakukannya gitu? Pernah, Pak. Nah, tentunya pasti rata-rata sudah pernah ya melakukannya ya. Oke, tentunya ada yang tahu unsur-unsur debat? Salah satu? Saya, Pak, tahu, izin menjawab. Oke, Ita Fitria, silahkan. Unsur dari debat yaitu mosi, tim afirmatif, tim negatif, tim netral, moderator dan penulis. Oke, benar sekali Mbak Ita, lengkap ya. Oke, saya akan memberitahukan manfaat dari belajar tentang materi debat. Manfaat mempelajari debat yaitu melatih atau juga melatih mental di dalam mengemukakan pendapat di muka umum, melatih untuk dapat mematahkan pendapat dari lawan debat, membantu untuk dapat meningkatkan kemampuan di dalam merespon suatu masalah yang diperdebatkan. Setelah mempelajari materi ini, Bapak harap kalian dapat memahami permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Oke, kita mulai ya materinya. Saya share screen. Sebentar ya teman-teman, ada kendala. Oke teman-teman, apakah sudah bisa melihat PPT dari saya?
Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi materi hari ini kita adalah debat. Ini menemukan esensi debat. Yang pertama, pengertian debat. Debat adalah argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Nah, gitu. Untuk tujuan debatnya sendiri tadi sudah ya, melatih keberanian, mengungkapkan pendapat, melatih mematahkan pendapat lawan, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Kita lanjut ke ciri-ciri debat ya. Ini yang tujuan tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ciri-ciri debat yang pertama yaitu debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan debat adalah seorang moderator. Pasti teman-teman udah tahu ya apa itu moderator. Yang kedua yaitu hasil akhir atau kesimpulan debat, didebat dengan cara voting maupun keputusan juri. Terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Jadi apabila dari salah satu ini tidak ada, jadi debat tidak akan bisa terlaksana. Yang keempat yaitu terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Ya, debat itu harus bisa mendapatkan hasil gitu ya. Siapa yang menang entah dari pihak yang pro maupun pihak yang tidak pro. Yang kelima yaitu terjadi suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat. Ini cara kasarnya yaitu ngeyel-ngeyelan gitu ya. Harus menang istilahnya. Yang keenam yaitu di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antara pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Oke, kita lanjut ya. Berikut ini struktur teks debat. Ini nomor 1, nomor 2, penyampaian argumentasi. Dalam debat, masing-masing tim pro maupun kontra menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. Penyampaian argumentasi ini dimulai dari tim pro, lalu tim kontra dulu, kemudian tim netral. Yang ketiga, melakukan debat merupakan hal utama masing-masing tim yang harus dilaksanakan dengan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari debat yang sebelumnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Adapun jenis-jenis debat, yaitu yang pertama debat pemeriksaan ulangan atau cross-examinating debate. 2, debat parlementer atau assembly of parliamentary debate. Yang ketiga, debat formal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang B. Mengidentifikasi unsur-unsur debat. Tadi udah ya, udah dijelaskan siapa tadi, Mbak Ita yang kalau salah ya. Unsur-unsur debat yaitu yang satu mosi. Mosi yakni hal atau topik yang diperdebatkan. Misalnya mosi ya. Kenapa mudik tahun 2021 dilarang? Pro atau kontra itu. Yang kedua, tim afirmatif. Ya, ini tim yang setuju terdapat hal yang diperdebatkan. Nah, ini yang setuju, misalnya setuju karena mudik itu dilarang karena bisa membahayakan orang di rumah gitu. Yang ketiga, tim negatif atau tim oposisi. Ya, ini tim yang tidak setuju dengan menentang mosi. Contohnya tadi ya, tidak setuju karena mudik dilarang, karena kangen dengan orang tua, karena itu hanya setahun sekali, karena mudik dilarang, tapi kenapa tempat pariwisata itu dibuka. Oke, lanjut ke 4 ya, tim netral. Ya, ini tim yang memberikan dua sisi baik dukungan atau sanggahan mosi. Yang kelima, moderator. Ya, ini orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Keenam, penulis. Ya, ini orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak ya? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Oh iya.
Silakan Bu. Ya, perkenalkan nama saya Pia Novisatu Sophia. Izin bertanya, kenapa dalam debat itu harus menggunakan kata baku dan kenapa tidak menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa gaul, Pak? Terima kasih. Kenapa dalam debat menggunakan bahasa baku ya? Karena menghindari bahasa daerah dan bahasa gaul agar tidak ada yang tersinggung gitu ya. Misalnya ada orang debat dari Surabaya gitu ya. Surabaya dengan orang di luar Surabaya. Kalau debat orang Surabaya kan biasanya menggunakan jancuk gitu ya. Kalau orang sana sudah biasa karena ya karena sudah kayak bahasa sehari-hari gitu ya, nggak saru istilahnya. Kalau terdengar oleh orang di luar Surabaya itu kayak gimana ya, kata-kata yang sangat menyinggung. Jadi kalau bisa diusahakan kalau debat itu menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa daerah maupun bahasa yang gaul gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Kita lanjut. Merumuskan tata cara debat. Tata cara debat yang baik satu yaitu memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Jika seorang debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh kepada timnya. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, yaitu ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan bahkan seluruh peserta debat. Argumen yang disampaikan tidak perlu banyak karena waktu yang terbatas, jadi nggak usah terocos gitu ya. Yang keenam, memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Yang ketujuh yaitu menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan yaitu buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Jadi nggak bulat-bulat gitu ya, nggak mundur-mundur. Oke, kita lanjut ya. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan berkembang. Faktor utamanya itu yang ada dalam debat adalah mosi, tim afirmasi, tim oposisi, moderator, dan sekretaris. Jika ada yang tanya, lalu mengapa tim netral tidak diikutsertakan? Karena tim netral itu bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak, itu ya. Jadi di dalam debat itu tidak harus ada tim netral. Yang penting itu ada tim yang pro dan ada yang kontra. Yang kedua yaitu mosi. Dalam debat sama saja seperti topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Cara menolak dan mendukung pendapat cara. Yang kedua, cara menolak dan mendukung pendapat, cara meyakinkan seorang, dan cara menolak pendapat. Cara menolak pendapat. Yang pertama yaitu mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik, jadi landasi dengan argumen yang masuk akal. Jadi tadi ya, tidak menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa daerah, cacuk, dan nggak boleh ya. Yang kedua, dalam diskusi, hal yang tolak adalah pendapatnya, bukan orang yang mengumumkan pendapat. Yang ketiga, menghilangkan rasa sentimen atau rasa kurang senang terhadap orang yang mengumumkan pendapat.
tidak boleh ada dendam pribadi gitu ya kepada lawan maupun teman debat kita sendiri. Yang keempat, yaitu tidak mencemooh, menghina, atau menyinggung perasaan. Itu tidak boleh banget ya. Kelima, menunjukkan bagian yang terdapat kelemahan, kesalahan, dan juga bagian yang baik sehingga peserta diskusi puas. Yang keenam, mengumumkan penolakan pendapat melalui moderator atau pemandu diskusi. Berikutnya yaitu cara mendukung gagasan. Yang satu, menampilkan contoh, memberikan ilustrasi, memasukkan kutipan, dan memaparkan ya. Oke, kita lanjut. Adapun cara untuk meyakinkan orang sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dengan baik, aktif untuk berusaha memahami, dan hal ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan karena kebanyakan orang tidak mau mendengarkan dengan baik. Yang kedua, tunjukkan kepada lawan bicara bahwa Anda mendengarkan dia dan dia tidak akan membentuk dialog. Yang ketiga, jangan bicara terlalu banyak, sebab semakin banyak yang ditampakkan kepada lawan bicara Anda, maka semakin banyak pula informasi yang Anda dapatkan. Dan bila Anda berbicara, jangan terlalu panjang ya. Setiap aturan mempunyai pengecualian, dan terkadang Anda dapat menggelincirkan lawan dengan menggunakan kata-kata yang membuat mereka bingung gitu ya, dengan cara kata-kata yang mereka tidak ketahui atau dengan kata-kata yang sulit mereka pahami. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ya? Lanjut dulu ya ketiga. Yang ketiga itu menyimpulkan hasil debat. Tahapan akhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu generalisasi atau pernyataan khusus. Yang 2 yaitu analogi. Yang ketiga sebab akibat. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya pernyataan khusus ini. Saya melihat orang-orang asik membaca koran di halte bus. Kegiatan serupa juga saya jumpai di peron stasiun kereta api. Saat saya jalan-jalan di taman, hal yang sama juga saya lihat. Orang-orang duduk bersantai sambil membaca koran. Bahkan ketika saya keluar ruang dan sampai di trotoar, saya melihat berderet anak sekolah, kaula muda, dan orang-orang dewasa semua sedang membaca. Jadi banyak orang yang memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Itu pernyataan khusus ya teman-teman. Contohnya, yang analogi. Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterimanya. Seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal yang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik, maka akan seperti kertas yang terisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi, membentuk kepribadian baik secara seorang anak ibarat menulis kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga itu sebab akibat. Contohnya ya, bangsa Jepang suka berkelompok. Kepentingan perorangan ada, tapi kalau kepentingan bersama membutuhkan, maka kepentingan bersama didahulukan. Dengan demikian, antara kepentingan perorangan dan kepentingan berjalan serasi. Oleh karena itu, untuk melakukan suatu secara bersama dan secara terkoordinasi bagi bangsa Jepang sudah berjalan dengan sendirinya. Oke, teman-teman. Pak, saya juga tanya. Teman-teman, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Kalau unsurnya itu tidak lengkap, apakah debat bisa berjalan, Pak? Oh iya, terima kasih ya, Mbak, pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau unsur-unsur debat itu
sebenarnya ada terkaitannya satu sama lain. Kalau salah satu yaitu tim afirmatif. Tim afirmatif itu bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak, gitu ya. Jadi kalau tim afirmatif tidak ada, nggak apa-apa. Yang penting ada tim pro, ada tim kontra, ada mosi, ada moderator, ada penulis dan lain-lainnya itu. Kalau afirmatif nggak apa-apa, kalau nggak ada, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita ini ya. Terima kasih kepada kalian karena telah memperhatikan dan sangat berantusias dalam pembelajaran hari ini ya. Oh iya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi kelas ini dibentuk 2 kelompok. Jadi nanti kalian membuat video tentang debat minimal 20 menit ya. Jadi deadline-nya itu 2 minggu. Berarti tanggal 29 Mei kalian dikumpulkan ya. Untuk pengumpulannya itu di YouTube kelas. Nanti kalian membagikan linknya di WA group gitu ya, teman-teman. Nanti saya bagikan kelompoknya di WA group, oke? Saya cukup. Ada yang ditanyakan lagi tentang pembuatan grup? Tugasnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya, meskipun dalam keadaan COVID seperti ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.